أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa kita sibuk berpuasa? Kenapa umat Islam tak berhenti-berhentinya melaksanakan sholat 5 waktu? Ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Apa sebenarnya yang memotivasi mereka untuk melakukan hal itu? Iman. Kita beriman bahwasanya ada kehidupan setelah ini. Kita beriman ada hari kebangkitan yang Allah Azza wa Jal mengulang-ulanginya, mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum." Semuanya akan hancur. Bumi akan bergoncang sekuat-kuat. Semua yang ada di perut bumi akan dikeluarkan. Bumi akan memuntahkan kekayaan yang ada di dalamnya. Kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mereka kebingungan. Digiring ke padang mahsyar. Mereka melihat ada bongkahan-bongkahan emas yang bergeletakan di jalan dia menuju ke mahsyar. Tapi sama sekali dia tidak menyentuhnya. Pada hari itu nampak manusia dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya yang berbeda-beda. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat amal kebajikan sebesar darah. Darah itu semut yang kecil. Niscaya dia akan melihat. Dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Dan sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang engkau lakukan, engkau akan mendapatkan balasan. Dunia ini sudah tua dan akan berakhir. Tapi kita nggak tahu kapan akan berakhir dunia ini. Hanya Allah yang tahu. Dan setiap manusia punya akhiran yang berbeda-beda. Ana entah akan berapa lama lagi hidup di dunia ini. Mungkin setahun, mungkin lebih, mungkin kurang. COVID-19 menunjukkan orang-orang yang awalnya diharapkan berumur panjang, tapi terpaksa dia dikeluarkan dari rumahnya. Ana melihat ada yang diletakkan di jalanan, ada yang keluar dari rumah, masuk rumah sakit dan tidak pernah kembali ke rumahnya. Keluarganya pun ingin mensolatinya, ingin menguburkan jenazahnya, tapi selesai. Ahibati fillah, bicara malam pertama. Malam pertama itu ada yang indah. Dan kebanyakan malam pertama itu malam yang penuh dengan kenangan. Buat teman-teman yang mungkin berangkat ke Swiss, ada yang ke Jerman, ada yang kemana malam pertama sampai, mungkin dia melihat satu hal yang indah, dia benar-benar menikmati malam pertama tersebut. Malam pengantin adalah malam pertama yang dinanti-nanti oleh mereka yang menikah. Di malam itu ada sebuah keindahan yang mereka rasakan.
sebuah kenikmatan yang mereka raih. Tapi gimana kalau malam pertama itu di Nusa Kambangan? Orang yang biasa hidup di rumah yang mewah, di ranjang yang empuk, kemudian dia dimasukkan ke penjara Nusa Kambangan atau penjara Guantanamo. Apa yang akan terjadi sama dia? Dia akan lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ahibati fillah, kalau bicara malam pertama di kuburan, insya Allah kita pernah ziarah kubur. Kita melihat tumpukan nisan. Kita melihat bangkai-bangkai yang tertimbun, yang keluarganya tidak ingin mencium aroma bangkai tersebut. Anak tidak ingin mencium bangkai ayahnya. Ayah tidak ingin mencium bangkai anaknya. Suami, istri, semuanya berusaha untuk menghilangkan bangkai tersebut. Sebagian manusia karena kebodohannya, bangkai itu dibakar sehingga menjadi debu buat dia. Bapaknya dia bakar. Muslim menguburkan. Semuanya sunyi senyap kalau kita melewati kuburan. Seorang alim ulama, Ubaid bin Umair, dia pernah berkata, innal qabra la yaqulu ya ibna Adam. Sesungguhnya kuburan itu benar-benar berkata sebenarnya untuk anak Adam ini. Jadi kalau kita melihat sunyi senyapnya kuburan, seakan-akan dia mengatakan kepada kita, wahai anak Adam, engkau ini sekarang lagi berkunjung ke sini, lagi ziarah, lagi mengantarkan jenazah. Pertanyaannya buat engkau yang masih hidup, apa yang kau persiapkan untuk aku? Baitul Ghurbah, tempat pengasingan. Baitul Wahdah, tempat kesepian. Wa baitul akalah wa baitud dud, tempatnya cacing-cacing tanah. Tempatnya ulat-ulat. Aku tuh tempat itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia meriwayatkan dari Nuaim, dari Abdullah bin Ubaid bin Umar. Qala balagani. Ini Abdullah bin Ubaid bin Umar mengatakan, telah sampai kepadaku sebuah informasi. Annal mayyit yuq'adu fi hufratihi. Orang yang mati itu, awal dia dikuburkan, jangan bicara malam pertama. Ya, ada yang malam hari dikuburkan, ada yang siang hari buat dia, nggak ada mentari di sana, gelap semuanya. Bahwasanya itu yang mati didudukkan dan dia mendengar langkah-langkah orang yang mengantarkannya pergi. Nggak ada yang ngajak dia bicara. Mungkin awal yang dikatakan oleh kuburan itu, wayhak ibna Adam, celaka engkau anak Adam. Bukankah engkau sudah dikasih tahu bahwa aku ini sempit, aku ini gelap, aku ini tempat yang busuk. Allahu Akbar. Kita kalau mencium bau bangkai, kenapa kalau ada orang mati dibunuh umpamanya dalam rumah, atau dia bunuh diri, kemudian nggak tahu keluarganya, kapan ketahuan? Satu kampung jadi tahu karena aroma busuknya. Kelak tubuh kita akan busuk.
Yang sekarang kita jaga, kita mandi, kita pakai sabun wangi, kita pakai sampo, kemudian ada yang pakai lotion, ada yang wajahnya selalu dibedakin, di make upi. Nanti pada waktu awal malam engkau di sana, awal datang ke sana, selesai semuanya. Ahibati fillah, kalau bicara gambaran dari dalam kuburan itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz ini, dia menantunya khalifah, kemudian jadi khalifah. Dia mengatakan, inna li nafsan tawaqah. Aku tuh punya jiwa yang ambisius. Insya Allah, kita semua ambisius. Kita visioner, Masya Allah. Ada pandangan-pandangan masa depan yang kita inginkan. Tapi ternyata ada di antara kita yang visi dan misinya itu nggak lama sebenarnya. Nggak pantas dia disebut visioner. Kenapa? Karena misi dia cuma 70 tahun. Kita ingin yang visinya sampai 1000 tahun. Kita ingin visinya yang unlimited. Umar bin Abdul Aziz menceritakan tentang ambisi dia. Aku itu ingin menikah dengan anaknya khalifah. Akhirnya dia menikah dengan anaknya khalifah. Aku tuh berambisi ingin menjadi gubernur. Dan aku dapatkan jadi gubernur Madinah. Kemudian namanya ambisi. Aku berambisi untuk jadi khalifah. Dan aku jadi khalifah. Kemudian sekarang ambisiku itu, aku ingin masuk surga. Jadi Umar bin Abdul Aziz, subhanallah, kalau kita melihat bagaimana dia ketika dia menjadi gubernur, ada perbedaan ketika dia menjadi khalifah. Haywah pernah membawakan kain kepada Umar bin Abdul Aziz waktu dia jadi gubernur. Kasih gubernur itu, kain itu harganya 600 dirham kalau nggak salah. Ya sekitar 60 jutaan mungkin. Kata Umar bin Aziz, sebenarnya kain ini ya bagus. Sayangnya dia masih kasar. Subhanallah jemaah. Harga 600 dirham masih kasar sama dia. Seperti apa kain 60 juta, lembutnya seperti apa. Ketika dia menjadi khalifah, didatangkan kain lagi, tapi hidup dia sudah berubah. Sama Haywah ini. Bawa dia tuh kain. Harganya mungkin beberapa dirham. Nggak sampai puluhan dirham. Dipegang sama Umar bin Abdul Aziz. Kain ini sebenarnya bagus, tapi dia terlalu lembut. Yang dulu 600, yang sekarang mungkin 6 dirham. Maka heran Haywah, kenapa engkau seperti itu? Perubahanmu begitu signifikan. Kata dia, iya. Apa yang mau dicari di dunia ini? Semuanya akan berakhir. Sekarang aku berharap masuk surga. Ini Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia menjadi khalifah, banyak pesan-pesan indah. Dia berkata kepada teman-teman duduk dia. Dia namanya khalifah, duduknya sama siapa? Sama pejabat-pejabat negara, sama orang-orang penting. Apa katanya Umar bin Abdul Aziz? Ya fulan, wahai fulan, laqad bittu al-laylah atafakkaru fil qabri wa sakinik. Aku semalam itu merenungkan kuburan dan orang yang tinggal di kuburan sana. Innaka la ra'aital mayit ba'da 3 fil qabr. Kira-kira kalau engkau melihat mayit setelah 3 hari di kuburan, engkau kayaknya nggak mau dekat sama dia. Padahal engkau punya hubungan dekat sama dia. Engkau akan melihat tempat yang penuh dengan
binatang-binatang tanah. Engkau akan melihat mata yang mungkin sudah jatuh. Ada nanah dan darah. Aroma yang begitu busuk. Setelah keindahan selama ini. Setelah bau yang wangi. Setelah pakaian yang indah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pingsan. Kita tuh kalau mau bayangin malam pertama di kuburan. Ketika nggak ada yang mendampingin kita. Siapa yang mau dampingin kita, jemaah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap sholat beliau mengatakan di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Apakah kita meminta perlindungan kepada Allah? Atau doa yang kita panjatkan selama ini, ya tanpa ada penghayatan dari hati kita. Kalau kita memikirkan 2 malam, mungkin 2 malam nih, yang perlu kita kenang. Yang pertama, malam kita bersenang-senang bersama keluarga kita. Bersama anak kita. Lagi duduk bersama. Sekarang kan orang-orang itu dengan adanya kamera suka mengabadikan kondisi bersenang-senang mereka. Bersama keluarganya, di tempat yang indah, makanan yang enak. Ya Allah, kita ceritakan, kita upload. Baik, engkau silakan kenang malam ini. Tapi ada satu malam yang perlu engkau ingat juga. Ketika engkau bermalam di kuburan, tanpa keluarga, tanpa anak, tanpa ada AC yang mendinginkan, tanpa ada kawan yang menemani. Engkau ditinggal sama keluargamu. Apa yang terjadi dengan dirimu pada waktu itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kalaupun engkau menjadi orang terkaya di dunia, mungkin engkau dapat menjaga kesehatan fisikmu dengan berbagai obat-obatan, dengan berolahraga, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tapi ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang kaya raya sedang menanti. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Azza wa Jalla. Semua manusia mati. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakal mati. Dan semuanya mati. Jadi ahibati fillah, sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jal. Kita hidup di dunia, mau kemanapun engkau pergi. Jangan berpikir kau berangkat ke Swiss, berobat mungkin di rumah sakit yang paling mewah, paling mahal, yang dokter-dokternya hebat, yang peralatannya begitu canggihnya, dokternya mati. Akan dikeluarkan dia dari rumahnya. Tadi bayangkan momen antum bersama keluarga dan momen antum sendirian. Anakmu mungkin sayang sama bapaknya. Dia antarkan bapak ini dengan mobil mewah karena punya duit, ada ambulan mewah. Sang anak memilihkan buat bapaknya kuburan yang paling mahal. Di Indonesia ini rame nih kuburan mahal. Ratusan juta orang beli kuburan. Dia nyumbang masjid 1 juta, beli kuburan ratusan juta. Sang anak ingin menghormatin ayahnya. Diantarkan dengan mobil yang mewah.
ditaruh di kuburan yang mewah. Terus, adakah keluargamu yang akan menantimu di sana? Apakah engkau akan tahu dan merasakan kemewahan mobil yang mengantarkanmu? Ketika engkau hidup, engkau dapat merasakan. Tapi tatkala engkau mati, engkau mau diletakkan di gerobak sampah pun, mau diletakkan di mobil mewah, sejatinya sama buat dirimu. Engkau sudah bangkai. Dan Nabi SAW menjelaskan, tatkala jenazah diletakkan, kalau dipikul atau diletakkan di kendaraan, kemudian dibawa ke kuburan, in kanat salihah, kalau jenazah ini adalah orang yang soleh dalam kehidupannya, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, cepat bawa aku. Selesai aku dengan kehidupan ini. Aku mau berpindah ke satu tempat yang lebih indah dari kehidupan ini. Tapi kalau dia ternyata ghair dzalik, bukan orang soleh, maka dia akan kebingungan. Dia akan bingung mengatakan, aina yadhhabu nabiyya, mau dibawa kemana aku ini? Walaupun di atas mobil yang mewah. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 100. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Nah, tafadhal, siapa yang mau baca? Nah, yallah jamaah. Ada yang dengerin apa enggak di sana? Pak Ustadz Aal untuk membacakannya, Pak Ustadz Aal. Ya, suaranya lebih keras. Al-Mu'minun ayat 100 dibaca. Nggak ada yang baca. Dibaca ayat 99 sama 100. 99 sama 100. Nah. Silahkan. Silakan jamaah, mungkin untuk para bapak-bapaknya untuk membacakan ayat suci Al-Quran, salah satu dari jemaah. Dari Hijrah, mungkin dari Hijrah. Pak Aal. Masya Allah, kalau suruh baca pada kabur semuanya. Enggak, sebetulnya ada mungkin, tapi sambil kerja ya. Saya coba hubungin. Nah, silahkan. Ya. Ya, Masya Allah. Maaf Ustaz. Tadi lagi tidak di ruangan. Ya. Nah, tafadhal. Jazakallah khair. Surat. Mohon maaf Ustaz, surat. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. Nah, artinya? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Jemaah, ketika itu orang baru mulai introspeksi diri.
baru mulai mengingat. Dia ingin melakukan ini dan itu. Dan sekarang Allah kasih sama kita waktu. Dia mengatakan, Rabbi rji'un, ya Allah, kembalikan ya Allah. Sebentar aja, usah lama-lama. Ingin beramal soleh. Jadi malam pertama di kuburan, ketika engkau merasakan sebuah hal yang tidak pernah engkau rasakan dalam kehidupannya. Kalau orang di penjara, mau dipenjara dalam kondisi penjara sendiri, masih nyaman dia di sana. Dibandingkan dengan kuburan. Masih ada harapan dia keluar. Tapi tatkala engkau diletakkan di dalam kuburan, tatkala anakmu menginjak-injak tanah kuburan, ketika anakmu menangis, istrimu merasa kehilangan, ya berapa lama mereka merasakan itu? Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, sampai masa iddahnya habis. Mungkin dia sudah dinikahin oleh laki-laki yang lainnya. Harta yang kau kumpulkan dinikmatin oleh anak-anakmu, oleh istrimu, dengan suami baru dia. Kalau engkau seorang wanita, selesai. Suamimu belum engkau dikuburkan, mungkin dia sudah berpikir untuk menikah lagi. Ahibati fillah. Kalau bicara kuburan, ada beberapa kondisi orang ketika berada di dalam kuburan. Yang pertama, ada yang namanya himpitan kuburan. Pelukan kuburan. Kita lihat tempat yang kecil seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtah. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, tekanan. Andai kata ada satu orang yang selamat, dari himpitan tekanan kuburan itu, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ada apa dengan Sa'ad bin Mu'adz? Di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia. Ketika dikuburkan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia, arsy-nya Allah itu bergetar. Yang mati ini bukan orang biasa. Sampai arsy-nya Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Ketika dia meninggal dunia, pintu-pintu langit dibuka, membawa ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Dan menghadiri meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz itu 70.000 malaikat. Laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu. Dia pun masih merasakan dihimpit, ditekan oleh kuburan. Kemudian baru dilepaskan. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Gimana dengan kita? Semuanya akan merasakan. Yang mukmin, yang soleh, yang tidak soleh, apalagi yang kafir. Sudah sebuah kepastian ketika para ulama menjelaskan tentang himpitan kuburan ini. Kok semuanya masih dihimpit di kuburan? Nah, di dunia pun kita merasakan sakit. Apa orang soleh nggak sakit? Apa orang soleh nggak kena bala? Bukankah kita tahu bahwa sudah menjadi kodrat manusia dia melakukan dosa? Maka himpitan itu
adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa dia. Karena kita, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Kalau saat merasakan jamaah, yang arsy Allah bergetar, 70 malaikat, 70.000 malaikat hadir di jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana dengan orang seperti kita yang kadangkala sholatnya pun jauh dari kekhusyuan? Insya Allah ada yang padam listriknya jamaah. Ya, kita gelap dikit aja udah bingung. Gimana kalau gelap di kuburan? Baik. Itu kondisi pertama. Ketika orang masuk di kuburan, diantarkan ke kuburan, masuk dia akan dihimpit. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang penuh dengan dosa, maka himpitan itu akan lama. Ada yang berpendapat bahwa himpitan ini himpitan kasih sayang. Karena orang yang meninggal dunia sejatinya dia dari tanah. Dia ditunggu sama kuburannya ketika balik seperti ibu yang menghimpit, memeluk anaknya dengan keras. Karena kasih sayang. Tapi yang pertama pendapat itu lebih benar. Bahwasanya himpitan dan pelukan serta dekapan itu adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa. Karena manusia sesoleh apapun dia tetap punya dosa. Yang kedua, kesunyian, kesenyapan, serta kemudian datangnya mungkar dan nakir. Mendudukkan manusia. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Rasul SAW mengatakan, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Kalian memintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan itu 2 atau 3 kali. Lalu beliau menceritakan bagaimana proses keluarnya ruh orang yang beriman dan ruhnya orang kafir. Kemudian setelah itu bagaimana ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Lalu Rasul SAW mengatakan tentang kondisi orang yang beriman. Fayatihi malakan. Maka akan datang kepada dia 2 malaikat dalam wujud yang menakutkan, yang dia nggak pernah melihat. Dalam kondisi dia sendirian. Tidak ada satupun yang mendampingi dia. Didudukkan. Lalu bertanya malaikat ini, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Fayaqulu huwa Rasulullah. Siapa tu orang yang diutus kepada kalian? Kau tahu? Dia utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana engkau tahu? Ini jamaah. Akan ditanya, gimana engkau tahu itu Rasulullah? Oh, katanya orang. Seorang yang mukmin mengatakan, Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuh. Aku membaca Al-Quranul Karim, aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku percaya dengannya. Fayunadi munadin minas sama. Ini proses ini masih proses yang menakutkan. Dari mulai himpitan, kemudian didudukkan dalam kegelapan, dalam kesenyapan dan kesunyian. Tatkala lulus tes, lulus dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, maka ada yang menyeru dari langit mengatakan, An sadaqa abdi, hambaku benar. Dia bukan ikut-ikutan.
Dia bukan pura-pura beriman, tapi dia benar-benar beriman. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka berikan kepadanya permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan dari kuburan dia pintu ke surga. Dia berada di kuburannya. Kalau kita melihat kuburan beralaskan tanah, tapi ternyata di alam yang berbeda sana ada hamparan permadani surga. Kalau kita melihat kuburan itu sempit, nggak ada jendelanya, kanan kiri nggak ada, tertutup semua. Kalau orang beriman, subhanallah, Allah bukakan pintu surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka datang dari surga itu aroma yang indah, kesegaran surga. Wa yufsah lahu fi qabri madda basari. Kemudian dihamparkan bagi dia, kuburannya itu diluaskan sepanjang dia memandang. Lebih indah dari rumahnya. Kita kalau di rumah, tidur di rumah, kanan kiri kita semua tembok. Mau luas 5 kali 5, 10 kali 10, mau 100 kali 100, semuanya terbatas. Tapi di kuburan sepanjang dia memandang, akan luas jamaah. Kalau dia sendirian, enggak. Kenapa? Kalau antum di rumah yang luas sendirian, antum tetap merasakan kesunyian. Di sini Allah ingin mengusir kesunyian, kesenyapan dan kesepian dia. Fayatihi rajulun hasanul wajhi wa hasanul thiyabi tayyibur rih. Datang kepada dia orang yang wajahnya indah, yang bajunya indah, aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka. Orang itu yang datang mengatakan, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dijanjikan. Engkau selama di dunia sholat, berpuasa, sedekah, zakat, berangkat haji, berangkat umroh, berbuat kebajikan. Dijanjikan akan dikasih balasan. Berbeda sama orang yang kerja di dunia, akhir bulan dia dapat gaji. Akhir hari dia dapat gaji. Dia rasakan di dunia. Seorang mukmin dijanjikan nanti engkau sholat sepanjang tahun, sepanjang hidupmu. Balasannya apa? Allah akan kasih. Bukan 70 tahun antum di kuburan. Antum bisa bayangin berapa tahun sih kita di kuburan. Berapa tahun kita di muka bumi ini. Dan berapa tahun di perut bumi ini. Lihat Rasulullah SAW. Di muka bumi ini. Beliau hanya 63 tahun. Tinggal di rumah petak. 5 kali 5. Kecil rumahnya. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Makanan pun susah. Tapi cuma 63 tahun. Di kuburan beliau sudah 1430 tahun. Maka itu yang seharusnya menjadi ambisi kita. Untuk mendapatkan tempat yang luas. Untuk mendapatkan janji-janji Allah Azza wa Jalla, dikasih tahu ini janji yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta? Orang ini yang awalnya sendirian, malaikat Munkar dan Nakir udah pergi, kondisi kuburannya sudah berubah, lalu dia bertanya, man anta? Kamu siapa? Fawajhuka al-wajhul hasan yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang baik yang mendatangkan kebaikan. Fayaqulu lahu ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Fayaqul Rabbi. Ketika dia tahu. Sejak di kuburan dia sudah tahu. Bagaimana kelak hidup dia selanjutnya. Di kuburan belum bisa masuk surga. Baru mendapatkan aromanya. Orang tuh kalau melihat tempat yang indah, kepingin masuk. Antum dapat fotonya sesuatu ya, pulau yang indah. Ada ketertarikan. Nih orang dibukakan pintu ke surga. Datang tuh aroma surga, wanginya surga. Dia melihat subhanallah sebuah keindahan di sana. Maka dia mengatakan, ay Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah.
Ya Allah, bangkitkan kiamat, bangkitkan kiamat. Hatta arji ila ahli wa mali. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Di riwayat lain disebutkan, orang ini mengatakan, Rabbi, biarkan aku kasih tahu kabar gembira kepada keluargaku. Agar mereka tahu, aku di sini bahagia, nggak perlu nangis kalian. Aku lebih bahagia daripada kalian di dunia. Lalu dikatakan, uskun, uskun. Engkau istirahat dulu di sini. Belum waktunya. Akan datang waktunya nanti. Lalu Nabi menyebutkan tentang orang kafir, orang fajir. Wa ya'tihi malakan. Datang malaikat sama. Dia dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan tubuhnya. Kemudian datang malaikat dalam kondisi kesepian dan kegelapan. Malaikat bertanya kepada dia, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? La adri. Dia ketakutan. Enggak tahu aku. Aku enggak tahu aku. Qala faqul ma dinu? Apa agamamu? Agamanya sendiri dia mengatakan, la adri. Engkau tahu orang yang diutus ke la adri. Jawabannya enggak tahu. Maka kemudian ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, memang hambaku ini telah mendustakan. Dia enggak percaya. Fa afrishuhu minan nar. Jadi bukan permadani yang diberikan kepada dia, tapi api neraka. Bawahnya kuburan dia adalah api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang kepada dia aroma busuknya api neraka, panasnya neraka. Datang kepada dia, wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan kuburannya disempitkan buat dia, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu enggak beraturan. Antum tahu kalau seperti tisu yang diremet-remet, seperti itu dia disempitkan kuburannya. Walaupun dari kasat mata kita, oh kuburannya mewah, luasnya sekian, ada kolam renangnya, ada ininya, nggak ada. Di dalam sana dia sudah nggak dapat manfaat dari harta, dari apa yang di muka bumi ini, kecuali dari amal soleh dia. Ketika nggak ada, lalu dalam kesendiriannya dia, wa ya'tihi rajulun qabihu thiyab, datang kepada dia orang yang dengan pakaian yang jelek, aromanya busuk. Kita tuh kalau duduk di samping orang yang nggak mandi 2 pekan, terus dia memang punya aroma tubuh yang buruk, pakaiannya juga bau, kita akan menyingkir, kita akan cari tempat lain, kita akan tutup hidung kita. Tapi ini datang tuh, tempatnya udah sempit, mau bareng dia lagi. Kita tuh kalau tempat sempit gak ingin orang lain duduk di situ. Kita lihat pesawat, kenapa ada kursi bisnis, ada kursi yang lebih tinggi, VIP umpamanya, ada yang biasa itu banyak orang. Kalau udah sempit terus banyak orang, itu jadi gak nyaman. Ini nih, kuburan udah disempitin, sampai tulang-tulang dia itu beradu, bercampur aduk, datang orang, aromanya busuk, wajahnya buruk, pakaiannya juga jelek. Lalu dia mengatakan, absyir billadhi yasu'u. Engkau, nih, ada kabar buat engkau dengan keburukan yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu dia tanya, kau siapa engkau? Qala ana amaluka. Wajahmu wajah yang jelek, baumu juga nggak enak, kelihatan engkau ini jahat. Kata dia, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Yang kita kerjakan akan kita dapatkan. Fa yaqul rabbi la tuqimis sa'a. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, jangan dibangkitkan kiamat.
Karena dia sekarang baru merasakan azab kubur aja. Gimana kalau dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya ya sekitar 70 kali api dunia. Seperti itu, 69 kali api dunia. Ahibati fillah, itulah yang menanti kita di kuburan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang berbagai macam azab yang menanti sesuai dengan amalannya. Nabi pernah dapat nasihat dari Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah engkau semaumu. Engkau pasti mati. Berapa tahun engkau mau hidup, seperti apa engkau mau hidup, engkau pasti akan mati. Mau dengan gaya apapun, engkau pasti mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah semaumu. Jadi kalau bicara orang, udah nggak usah ngurusin anak, silahkan antum mau beramal, silahkan. Allah nggak butuh sama amalan kita. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, monggo. Yang mau kafir silahkan. I'malu ma syi'tum. Kalian silahkan beramal semau kalian. Tapi ingat, akan dibalas kalian. Pasti dibalas. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan silahkan engkau mencintai siapa yang engkau mau. Engkau pasti berpisah sama dia. Sudah jadi kepastian jamaah. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan tahtanya, bukan dengan kekuasaannya. Yang sekarang orang-orang berlomba untuk mencari kekuasaan, jabatan, harta. Dia pikir itu dapat memuliakan dia. Syaraful mu'min. Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil-lail. Ketika dia bangun malam hari. Salat tahajud. Itu kemuliaan seorang mukmin. Wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dirinya ketika dia enggak butuh sama orang. Enggak, ana sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan apa yang kita amalkan. Kita akan segera meninggalkan dunia. Yang terakhir jamaah, masih banyak pembahasan tentang malam pertama di kuburan. Ini ada malam pertama di kuburan yang Nabi ceritakan. Ketika perang Khaybar. Di situ para sahabat mendapatkan harta rampasan perang, tapi bukan emas dan perak, tapi barang-barang, ya makanan, pakaian. Kemudian kita tuh berangkat ke sebuah lembah, tahu-tahu ada budak Nabi alaihi salatu wassalam yang namanya Rifa'ah ibn Zaid. Ketika Nabi turun di situ, budak Nabi itu lagi mindain barang-barang dari onta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu ada panah yang nyasar ke dia. Mati dia. Ada musuh yang mau manah, dia mati. Apa kata orang-orang? Hani'an lahu syahada. Ya Allah, enaknya mati syahid dia tuh. Mereka mati senang jemaah. Ya Allah, betapa bahagianya dia mati syahid. Ya Rasulullah, lalu apa kata Rasul SAW? Kalla, enggak. Kalian pikir dia sedang bersenang-senang nih? Nabi SAW, kalla, tidak seperti itu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi Allah Azza wa Jal. Inna syamlata la taltahibu alaihi nar. Sesungguhnya ada kain yang dia ambil dalam harta rampasan perang yang bukan bagian dia ambil. Itu sekarang sedang membakar diri dia. Orang ketika itu ketakutan jamaah. Ini ngambil kain aja. Yang diharapkan dia mati syahid.
Ternyata pakaian itu menjadi pembungkus dia di alam kubur sana, membakar dirinya. Orang pada ketakutan. Ada yang bawa tali sandal. Tali sandal, ada yang satu, ada yang dua. Lalu Rasul SAW mengatakan, asabtu yauma Khaybar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini aku dapat pada waktu Khaybar itu. Ya, ini belum dibagi, aku lihat, aku ambil Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, syirakun min nar. Au syirakani min nar. Tuh, 2 tali sandal dari api. Atau 1 tali sandal dari api. Itu yang menanti di kuburan. Maka hati-hati dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita ambil, dengan apa yang kita dapatkan. Semuanya bakal mendapatkan balasan, jemaah. Namun banyakkan manusia memang sibuk cari dunia, mabuk dunia, seakan-akan kematian itu tidak akan datang kepadanya. COVID-19 sekarang memberikan kepada kita pelajaran. Kita tinggal di rumah, kita bosan, kita boring, kita ingin keluar. Nanti engkau akan berada di satu tempat yang tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Sampai kiamat terjadi. Ketika sekarang masih ada harapan, oh insya Allah Juni selesai, insya Allah akhir tahun selesai, insya Allah bisa balik seperti asalnya. Tapi engkau akan berada di kuburan nanti semuanya. Di tempat yang sempit, yang kecil seperti itu, selama-lamanya nggak ada harapan untuk keluar kembali. Tinggal bagaimana kau mempersiapkan tempat yang sempit itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, baik Pak Ustaz. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Naam, tafadhali. Mohon maaf tadi saya bicara kepotong. Sudah ada yang daftar, silakan Ibu Riana untuk menyampaikan pertanyaannya. Hanya diberi kesempatan 1 pertanyaan. Silakan. Terima kasih Mbak Evi, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan saya mengenai alam kubur ini, apa ada doa khusus agar kita terhindar dari siksa alam kubur dan siksa api neraka, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, kalau bicara apa sih amalan atau doa agar kita terhindar dari azab kubur? Yang pertama adalah keimanan kita dengan adanya azab kubur itu sendiri. Karena keimanan ini yang akan mendorong kita untuk takut. Kemudian kita berdoa. Kalau bicara doa apa agar kita terhindar dari azab kubur? Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang dibaca sebelum salam. Karena memang setelah tasyahud akhir itu ada waktu yang mustajab. Beliau biasa membaca di situ mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih dajjal. Kemudian doa yang dibaca Nabi SAW setiap pagi dan petang. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Nih di akhir doa Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Rabbi, aku berlindung kepadamu dari malas dan dari umur tua. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di kuburan. Itu doa yang dibaca Nabi SAW. Maka hendaklah kita berusaha untuk membacanya dengan penghayatan. Bukan sekedar wirid, kita baca itu tapi kita tidak menghayati doa tersebut. Kenapa? Karena kata
Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yastajibullah. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian jamaah, buat kita nih yang punya orang tua sudah meninggal dunia, mereka yang sudah berada di alam kubur, apa yang harus kita lakukan? Mohonkan ampun buat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengubur sahabat, beliau berdiri di atas kuburan mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun buat saudara kalian. Wasalullah lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar diteguhkan karena dia sedang ditanya. Itu proses ditanyanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka itu yang bisa kita amalkan, dan banyak amal-amal soleh lainnya jamaah, seperti membaca surat Tabarak ya, surat Al-Mulk dibaca tiap malam 30 ayat, yang dalam hadis disebutkan bahwasanya akan menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Hada wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Barakallah. Berikutnya silakan Ibu Irma Ahmad. Terima kasih Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Ahmad dari Jerman Ustadz. Mau bertanya Ustadz, ya ini terkait mungkin tidak langsung ke alam kuburnya, tetapi kaitannya dengan dosa Ustadz. Jadi dari cerita tadi, sahabat Nabi yang mengambil kain, padahal sebenarnya sebelumnya dia sudah berjihad atau memiliki dosa yang banyak, tapi hanya kesalahan yang mencuri kain itu dan menjadi penyebab dia juga disiksa. Nah, bagaimana caranya Ustadz dengan misalnya seseorang yang punya dosa banyak, tapi dia juga punya dosa kebaikan, amal-amal kebaikan, apakah di dalam kubur itu tidak bisa membantu untuk memberikan syafaat, maksudnya memberikan pertolongan di alam kubur Ustaz? Terima kasih Ustaz, begitu aja. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Iya. Kalau kita bicara orang yang punya amal soleh dan dia punya dosa, bukankah nanti akan ada penimbangan? Iya. Akan ada penimbangan nantinya. Di mana? Nanti di padang mahsyar. Di situ akan ada hitung-hitungan. Perhitungan di sana yang akan menunjukkan apakah dia lebih banyak amal solehnya atau amal keburukannya. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Tuh, yang lebih berat amal solehnya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang mulia. Kehidupan yang nikmat, yang penuh dengan kenyamanan di sana. Itu nanti akan ada penimbangan tersebut. Kalau pertanyaannya, ada dosa-dosa yang Allah akan azab. Kita di dunia jemaah, kita punya amal soleh. Kita sholat, kita berpuasa. Tapi kita sakit. Kita kena musibah. Kita bangkrut. Apa kata Nabi SAW? Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan, Laisa bi amanikum, wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujzabi. Bukan termasuk angan-angan kalian atau ahlul kitab. Urusan amal, balasan, pahala. Enggak, ingat. Man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat kejelekan, pasti dibalas. Pasti pembalasan itu ada. Makanya ketika ayat itu turun, Abu Bakar Siddiq merasa berat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap dosa yang kita lakukan kita dibalas, kita akan binasa. Karena kita semua punya dosa. Lalu Rasul SAW menyebutkan balasannya. Apa balasannya? Awatamradun, bukankah kalian merasakan sakit? Ya, kecapean, kemudian kena duri, semua itu jadi balasan buat dosa yang dilakukan. Tapi sekarang di alam kubur tersebut, jadi ada orang yang dosa-dosanya dibersihkan dengan musibah di dunia.
sehingga dia, alhamdulillah, udah dibalas tuh. Ada yang dibalas di alam kubur, sehingga dia merasakan balasan dosa dia di alam kubur, sehingga nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, udah selesai dia dosanya. Sehingga dia tidak perlu masuk ke neraka lagi dengan dosa yang dia lakukan. Itu jadi pembersih dosa dia. Ada yang dengan ahwalu al-qiyamah, dengan yang terjadi di padang mahsyar sendiri, menjadi penghapusan dia. Sehingga ada orang yang dihapuskan dosanya ketika melewatin sirat, ketika dia terkena api ini itu, tapi dia akhirnya selamat. Itu jadi penghapusan dosa dia. Jadi kalau bicara kita punya amal soleh, pertama kita nggak tahu apa amal soleh kita sebanding dengan itu. Jangan-jangan kalau disuruh bayar itu habis amal soleh kita nanti masuk neraka. Maka kita lebih tahu dengan, Allah lebih tahu dengan yang baik buat kita. Sehingga orang yang mati syahid, ketika dia mati syahid, ikut berjihad, kemudian melakukan dosa, al-ghulul termasuk dosa besar jamaah. Mengambil dari harta rampasan perang ini termasuk dosa besar. Dan kita tahu dia belum bertobat. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya itu yang dia ambil akan membakar diri dia. Adapun nanti di padang mahsyar akan ada penimbangan amal. Dan kita juga tahu bahwasanya amal-amal soleh itu, kalau memang lebih banyak amal soleh dia akan datang di kuburan, menemani dia, mendampingi dia. Dan bisa jadi juga setelah nih sahabat yang meninggal dunia dibakar dengan pakaian tersebut, kemudian sudah setimpal dengan yang dia lakukan, dia akan beristirahat dan merasakan kenikmatan. Tapi yang jelas, azab itu akan didapatkan ketika orang melakukan dosa. Allahu Akbar ya. Benar jemaah. Kalau itu orang ikut perang sama Nabi SAW, gara-gara pakaian itu, ada yang gara-gara sandalnya yang dia ambil. Apalagi kita yang amalannya nggak seberapa, mereka tuh sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Na'udzubillahi minan nar. Barakallahu fikum. Dipersilahkan Ibu Iul dari Jerman. Assalamualaikum Ustadz, saya Iul Siti Julaiha dari Jerman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, Bismillah. Bismillah, saya menanyakan mengenai untuk pengajaran anak-anak kecil di TPA mengenai alam kubur dan akhirat itu seperti neraka, kesannya tuh sangat menakutkan mungkin bagi anak-anak. Bagaimana Ustadz untuk mengajarkan anak-anak ini pada usia berapa dan bagaimana forestry-nya step by step-nya untuk mengajarkan anak-anak mengenai keadaan di alam kubur ini. Terima kasih Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Berkaitan dengan mengajarkan kepada anak-anak ini. Anak-anak ini umurnya beda-beda. Ada anak-anak yang sudah ngerti dikasih tahu. Maka kita bisa kasih penjelasan sama dia. Tapi ada anak-anak yang mengajarin mereka itu hanya talqin, hanya menghafal. Dia itu hanya menghafal. Dia belum bisa mencerna. Seperti kita ajarin dia menjawab pertanyaan, Man Rabbuk? Allah. Man Nabiyuk? Muhammad. Ma Dinuk? Islam. Ini anak bisa menghafal, tapi dia belum bisa mencerna. Ketika dia sudah mulai dapat mencerna, memahami mana yang kanan, mana yang kiri, itu salah satu cara kita mengetahui dia sudah mumayyiz. Udah paham tuh yang kanan sama yang kiri, mulai kita bisa kasih tahu dia. Ketika kita suruh dia beramal, mungkin dia bertanya, kenapa harus sholat? Kenapa harus berbuat baik sama orang? Kenapa harus berdoa? Kenapa baca bismillah? Disinilah kita sampaikan kepada dia. Yang pertama, bukan tentang nerakanya, tentang surganya, tapi tentang Allah Azza wa Jalla. Sehingga beriman kepada Allah dan hari akhir dimulai beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ketika dia udah bisa faham tentang Allah yang menciptakan kita, ya ini itu. Kemudian kita sampaikan kepada dia tentang balasan. Karena anak-anak kecil itu malah mereka adalah kondisi manusia yang takut
karena ancaman dan suka karena dapat hadiah. Itu anak-anak. Orang tua ketika ngasih tahu sama anaknya, "Nak, kau kerjakan tugasmu, nanti abah belikan sepeda." Gembira dia. Ketika diancam dia, kalau kau nggak selesai, abang nggak kasih hadiah. Uang saku 1 pekan nggak dikasih. Dia bisa memahami hal itu. Maka sekarang ketika berbicara tentang surga Allah Azza wa Jalla, sampaikan buat siapa surga ini? Ada apa di surga ini? Anda punya anak, subhanallah, dia umur 5 tahun ya. Apa sih senangnya anak-anak itu? Main mobil-mobilan ya. Dia cerita, "Abah, kalau Yusuf masuk surga, Yusuf kepingin mobil yang banyak sekali." Iya, seperti itu kenikmatan yang dia inginkan. Dan kita sampaikan, apa yang engkau inginkan, engkau akan dapatkan. Asalkan engkau melakukan ketaatan. Adab Allah kita sebutkan, menakutkan, iya menakutkan memang. Kita sampaikan kepada dia tentang orang yang berdusta umpamanya. Seperti ini, seperti itu. Namun orang tua jangan hanya menakut-nakutin anaknya dengan neraka, tapi tidak menumbuhkan keimanan dia, sehingga dia lebih mengharap kepada Allah, selain dia juga takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Masih ada waktu Pak Ustaz? Halo? Pak Ustaz, masih ada waktu ya? Masih ada pertanyaan lagi. Bismillah. Ibu Imam dari Swiss, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya hanya mau bertanya, bahasa apa yang akan digunakan di alam barzah atau nanti di akhirat nanti, karena kita kan sekian banyak manusia gitu. Itu aja bahasa untuk supaya semuanya paham. Syukran. Barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau ditanya bahasa apa yang digunakan, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya bahasa yang akan dipakai nanti adalah bahasa Arab. Di surga pun mereka akan berbahasa Arab. Tapi hadis-hadis yang menyebutkan dhaif, lemah hadis tersebut. Maka dikatakan wallahu a'lam bahasa apa yang akan dipakai nanti di sana. Mereka akan pakai satu bahasa, tadi mungkin dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa yang dengannya Allah menurunkan kitab terakhir. Mungkin itu akan menjadi bahasa dan semua orang akan faham nantinya jamaah. Bahkan kita tahu kulit pun akan berbicara pada hari itu. Dan Allah itu dapat berbicara dengan segala sesuatu. Dan semua orang akan dikembalikan kepada yang masuk surga akan dalam umur sekitar 33 tahun. Tingginya akan situna dhira'. Akan 60 hasta tingginya di langit. Masya Allah. Jadi nanti akan disamakan mereka umurnya, disamakan tingginya, cuma ya kedudukan derajat mereka berbeda-beda dan bahasa yang dipakai di sana tadi Anda sampaikan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa surga, cuma wallahu a'lam bissawab. Mana karena hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dipastikan mereka akan berbahasa Arab di sana, tapi wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Ya, Ibu Non, dipersilakan. Ibu Non. Ibu Non. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan sahlan Ustaz. Apakah benar dengan membaca Al-Quran akan menolong kita di alam kubur? Saya pernah mendengar itu digambarkan dengan laki-laki tampan yang akan selalu menolong kita di alam kubur. Ya. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Nah, yang pertama tadi Anda sampaikan bahwasanya ada riwayat tentang keutamaan membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk setiap malam, di mana orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Kalau bicara Quran akan berwujud seseorang, ya amal itu akan diwujudkan orang nantinya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib, ketika akan datang orang yang wajahnya indah, pakaiannya indah, aromanya baik, memberikan kabar gembira. Ketika ditanya, siapa engkau? Qala ana amalukas soleh, aku amal solehmu. Dan bisa jadi salah satu amalan utama dia adalah Al-Quranul Karim.
Kemudian ada hadis khusus yang berkaitan dengan Quran dan puasa, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna sauma wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah li sahibihima. Sesungguhnya puasa dan Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang membaca Al-Quranul Karim. Ketika dia hendak disiksa atau dia sedang dalam persidangan, maka datang puasa itu mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwah bin nahar fasyaffi'hu fiyya ya Rabbi, aku tuh menghalangi dia dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka terimalah permohonanku syafaat buat dia. Adapun Quran akan mengatakan, Rabbi mana'tuhun naum bil lail, ya Rabbu, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari membaca Al-Quranul Karim, maka terimalah syafaatku, tolong diterima ya Allah. Maka kemudian diterima syafaatnya. Sehingga tadi kalau di alam kubur akan ada yang mendampingi dia, amal soleh dia, bacaan Quran dia akan mendampingi dia agar dia tidak kesepian di sana. Adapun nanti di padang mahsyar dia juga akan memberikan syafaat ketika persidangan, ketika melewatin sirat sampai dia selamat masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak-banyak kita membaca Al-Quranul Karim, tapi ingat, kam min talin lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sendiri melaknat yang membacanya. Quran ini bisa menjadi pembela kita, bisa menjadi penuntut kita, kata Nabi SAW. Wal Quranu hujjatun laka au alaika. Kenapa? Ada orang-orang yang baca Quran hanya baca hurufnya tapi nggak diamalin. Berapa banyak larangan-larangan Allah yang dia baca tapi dia kerjakan. Berapa banyak perintah Allah yang diperintahkan tapi dia tidak jalankan. Maka tatkala kita baca Quran khususnya di bulan Ramadan, di bulannya Al-Quranul Karim, tolong dilihat kalau ada bacaan-bacaan kita yang berkaitan, ya Allah aku belum ngamalin ini, ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku melanggar ini, ampuni aku. Itu Rasulullah SAW kalau baca Al-Quran. Tidaklah beliau lewat ayat rahmat kecuali beliau minta rahmat Allah. Tidaklah beliau lewat ayat tentang azab Allah kecuali beliau berlindung dari azab Allah SWT. Dan ketika lewat ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih kepada Allah SWT. Maka agar Quran yang kita baca menjadi pembela buat kita, memberikan syafaat kepada kita, maka hendaklah kita membaca dengan hati dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini jamaah. Ana mohon maaf ya karena memang maghribnya di Jember ini lebih awal daripada teman-teman yang di Jakarta. Semoga kita bisa berjumpa pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.